memberikan janji ke masyarakat adat. Konflik terbuka akibat absennya perlindungan terhadap masyarakat adat bukan sekali dua kali terjadi. Padahal, keberadaan mereka sudah ada jauh sebelum republik ini terbentuk. Penduduk dengan keberagaman suku, bahasa, ras, agama, adat, dan budaya ini bersepakat hidup bersama dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun, mengapa makin ke sini masyarakat adat alih-alih diberi tempat, malah kerap diabaikan hak-hak mereka sehingga memunculkan kesan tak ada niat perlindungan dari negara? Padahal konstitusi jelas mengakui hak-hak masyarakat adat. Mandeknya rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat menjadi bukti tidak dianggap pentingnya masyarakat adat. Rancangan undang-undang ini sudah 3 kali masuk prolegnas, tapi nyatanya terus terbantarkan. Sejak 2010, nihil, tak membuahkan hasil. Hal itu jelas menabrak eksistensi masyarakat adat yang diakui konstitusi, yakni Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 181 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di maktub bahwa Indonesia mengakui dan menghormati eksistensi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selama mereka hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Indonesia yang sesuai peraturan perundang-undangan. Konstitusi juga memberikan amanat agar undang-undang yang berlaku mengakui dan menghormati masyarakat adat, melanjutkan eksistensi masyarakat adat serta budayanya. Selain konstitusi Indonesia, dunia juga mengakui hak masyarakat adat secara khusus dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples atau UNDRIP. Selain itu, ada pula Konvensi ILO nomor 169 tahun 1989 tentang penduduk asli dan suku. Sayangnya, Indonesia belum bersedia meratifikasi baik deklarasi maupun konvensi tersebut. Tanpa adanya ratifikasi serta jalan legislasi rancangan undang-undang masyarakat adat yang terlunta-lunta semakin melahirkan diskriminasi hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Komunitas adat menjadi kian termarginalkan dengan ketiadaan dasar hukum yang menjadi payung perlindungan. Bahkan, status tanah adat atau tanah ulayat juga tak jarang bersinggungan dan tumpang tindih dengan konsesi tambang hingga hutan nasional. Negara bahkan tak lagi membiarkan masyarakat adat hidup mandiri. Kasus-kasus konflik agraria hingga persinggungan hak berujung kekerasan terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh konflik yang dialami suku Tobelo Dalam di hutan Halmahera Utara, Maluku Utara, karena harus berhadapan dengan kepentingan industri nikel. Itu baru satu dari sekian konflik masyarakat adat yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kepentingan pemodal diduga berada di balik terjalnya pengesahan rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Dalam 1 dekade terakhir, menurut data AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sebanyak 8,5 juta hektar wilayah adat terampas untuk urusan investasi dan 678 anggota masyarakat mengalami kekerasan dan kriminalisasi. Investasi jelas penting buat perekonomian negara. Tidak ada yang menafikan itu. Penanaman modal di berbagai sektor, baik dari pihak asing maupun lokal, bakal menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mempercepat pembangunan. Namun, kepentingan investor jangan sampai menginjak kedaulatan anak bangsa di negeri sendiri. Investasi tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa. Ketika kepentingan investor terlalu mendominasi bahkan sampai mengabaikan kedaulatan anak bangsa, ini bisa menyebabkan ketidakadilan sosial, perusakan lingkungan, serta hilangnya identitas budaya yang berharga. Publik tentu mendorong agar rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat benar-benar dikebut dan segera disahkan.
Wakil Ketua DPR 2019-2024, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan rancangan undang-undang tersebut di carry over dan masuk prolegnas periode 2024-2029. Kita sudah terlalu lama menunggu pengesahan rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Dan janji politik ini harus diwujudkan agar tidak menjadi janji kosong. Para wakil rakyat jangan cuma sibuk mengejar guyuran tunjangan rumah dinas di tengah masyarakat adat yang kini tercerabut dari komunitas mereka.